Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Apa kegunaan dari standarisasi jaringan komputer? Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, referensi model OSI atau Open System Interconnection. Yang pertama, lower layer yang terdiri dari transport, network, data link, dan juga physical. Yang kedua ada upper layer yang terdiri atas application layer, presentation layer, dan session layer. Yang pertama application layer yaitu interface yang berfungsi sebagai penghubung antar user atau pengguna dan komputer. Contoh application layer yaitu telnet, FTP, DNS, SMTP, dan juga SNMP. Yang pertama, telnet merupakan program yang disediakan yang memungkinkan seorang user untuk meremote sebuah mesin dari mesin lain, seolah-olah user berada pada mesin yang dikendalikan tempat resource berada. Yang kedua, FTP atau File Transfer Protocol, yaitu suatu program yang digunakan untuk mengirim suatu file dari satu host ke host yang lain. Selanjutnya, DNS atau Domain Name System, yaitu merupakan layanan di internet untuk jaringan yang menggunakan TCP/IP. Layanan ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dengan nama, bukan dengan menggunakan alamat IP. Selanjutnya, SMTP, itu merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk pengiriman email. Yang terakhir, SNMP, yaitu sebuah protokol standar suatu industri yang digunakan untuk memantau atau memonitor dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet. Yang kedua, presentation layer yang memiliki fungsi menyediakan sistem penyajian data ke application layer, menyediakan sistem pembentuk kode, menyediakan proses konversi antara format coding yang berbeda, menyediakan layanan translation. Yang ketiga, session layer yang berfungsi mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem, melakukan proses pembentukan, pengelolaan dan pemutusan session antar sistem aplikasi, dan mengendalikan dialog antar device atau node. Beberapa protokol yang bekerja pada session layer. Yang pertama, RPC, yaitu protokol yang menyediakan mekanisme client-server pada sistem operasi Windows NT. Kemudian SQL, yaitu digunakan IBM untuk mempermudah user untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan informasi yang terdapat pada sistem lokal atau remote. Kemudian NFS, yaitu dibangun Sun Microsystem untuk digunakan oleh workstation TCP/IP dan Unix agar dapat mengakses remote resource. Kemudian Xwindows, yaitu protokol yang menyediakan sistem client-server pada sistem operasi yang berbasis Unix. Kemudian ASP, yaitu protokol yang menyediakan sistem client-server pada mesin-mesin Apple. Yang ketiga, transport layer. Transport layer memiliki beberapa tanggung jawab atau fungsi, yaitu pengemasan data upper layer ke dalam bentuk segmen, pengiriman segmen antar host, penetapan hubungan secara logika antar host, pengirim dan penerima dengan membentuk virtual circuit, bertanggung jawab atas keutuhan dan transmisi data. Selanjutnya,
Mekanisme pengiriman pada transport layer. Yang pertama, connection oriented, yaitu proses pengiriman sesuai tujuan yang diinginkan. Kedua, connectionless, yaitu mekanisme yang kurang diandalkan. Ilustrasi seperti pengiriman surat. Selanjutnya, network layer. Network layer berfungsi sebagai melakukan mekanisme routing, mengelola sistem pengelamatan logika terhadap jaringan komputer, mengubah data berupa segmen yang diterima dari transport layer menjadi sebuah paket. Beberapa jenis paket data dalam layer ini. Pertama, paket data digunakan membawa data milik user, kemudian dikirimkan melalui jaringan. Protokol yang digunakan untuk mengelola paket data disebut route protocol. Kemudian route update data digunakan untuk update informasi yang terdapat dalam routing tabel milik router yang terhubung dengan router lainnya. Beberapa protokol yang bekerja pada network layer. Yang pertama, Delivery Datagram Protocol, yaitu protokol transport yang digunakan protokol jaringan IP. Kemudian Internet Protocol, yaitu bagian protokol TCP/IP yang menyediakan informasi routing dan sistem pengelamatan logika. Kemudian Internet Packet Exchange dan NVLink, yaitu protokol yang disediakan oleh sistem operasi network yang dibuat novel. Kemudian NetBEUI dibangun IBM dan Microsoft menyediakan layanan transport NetBIOS. Selanjutnya, data link layer. Data link layer berfungsi sebagai menjamin pengiriman data ke media yang tepat, menerjemahkan pesan dari network layer ke dalam bentuk bit di physical layer untuk dikirim ke host lain, kemudian membentuk sebuah paket ke dalam sebuah frame, dan menambahkan sebuah header berupa alamat hardware. Data link layer terbagi atas dua sublayer, yaitu Logical Link Control yang berfungsi mengidentifikasi protokol network layer, melakukan enkapsulasi terhadap protokol, bertindak sebagai service access point ketika menerima frame dari host lain, mengatur hubungan antara lapisan bawah dan lapisan network. Kemudian media access control yang berfungsi mendefinisikan bagaimana paket ditempatkan pada sebuah media, dan pada media ini pengelamatan hardware didefinisikan. Yang terakhir, physical layer. Physical layer bertanggung jawab melakukan pengiriman dan penerimaan bit, menghubungkan berbagai media komunikasi, menetapkan kebutuhan secara elektrikal, mekanikal, prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan memutuskan jalur antar sistem secara fisik. Keuntungan model OSI: mengadakan standarisasi interface, mengurangi kerumitan dalam perancangan, memberikan pengertian secara umum dan bukan secara terperinci, dan perubahan di suatu lapisan tidak mengganggu lapisan lainnya. Pembahasan kita sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.